Hujan deras disertai angin kencang merusak sedikitnya 7 rumah warga di Kelurahan Cempaka Permai, Kota Bengkulu. Terjangan angin juga memutus aliran listrik di permukiman tersebut. Subuh terjadi angin putar beliung meluluhlantahkan rumah. Warga Kelurahan Cempaka Permai Bengkulu panik setelah terjangan angin puting beliung disertai hujan deras Sabtu pagi. Terjangan angin merusak 7 rumah warga, di mana 2 diantaranya rusak berat. Angin kencang juga memutus aliran listrik di permukiman ini. Saat kejadian, warga mengaku mendengar suara gemuruh. Namun tidak ada korban jiwa akibat peristiwa ini. Kira-kira setengah 6. Iya, setengah 6 ya. Terbang atapnya, Pak? Ya gitu lah. Loncat ke atap situ. Kan? Jatuh. Jatuh ke rumah Pak Mardi. Iya. Sementara pemerintah Kota Bengkulu langsung menurunkan tim gabungan untuk membersihkan puing bangunan yang berserakan. Petugas juga memperbaiki aliran listrik yang terputus. Setelah didata, ini ada 7 rumah yang terdampak. Tetapi yang paling parah ada 2 rumah, satu bagian terasnya, satu bagian dapur. Dan anginnya juga begitu kuat, sehingga pusaran angin itu, seng tadi itu terbawa sampai 20 meteran kurang lebih. Nah ini kita masih bersyukur, tidak ada korban, hanya rumah saja yang seng yang terbang tadi menimpa rumah yang lain. Pihak BMKG Stasiun Klimatologi Fatmawati Bengkulu merilis potensi hujan deras disertai angin kencang masih akan melanda wilayah Bengkulu dan sekitarnya hingga beberapa hari ke depan. Untuk itu warga dihimbau untuk waspada. Dari Bengkulu, Endro Dwirawan, iNews melaporkan. Guyuran air hujan hampir setengah jam membuat pertokoan dan rumah warga di Kota Kisaran Asahan, Sumatera Utara terendam banjir. Puluhan motor yang mencoba terobos banjir pun mogok. Pertokoan di sepanjang Jalan Cokro Aminoto, Kota Kisaran Asahan, Sumatera Utara terendam setelah diguyur hujan hampir setengah jam. Khawatir banjir meninggi, pemilik toko pun mulai mengevakuasi barang dagangan agar tidak terendam banjir. Ketinggian air berkisar 20 hingga 40 cm. Tingginya air membuat sejumlah kendaraan mogok akibat nekat terobos banjir. Mereka pun terpaksa mendorong kendaraannya yang mogok. Hujan deras mengguyur Asahan dalam waktu setengah jam, namun karena debit air yang tinggi membuat drainase tidak mampu menampung. Warga berharap pemerintah memiliki solusi dalam penanganan banjir jika hujan deras terjadi. Dari Asahan, Sumatera Utara, Ulil Amri, iNews melaporkan. Banjir merendam sejumlah desa di Kabupaten Sekadau, Kalimantan Barat dalam 3 hari terakhir. Banjir menyebabkan 3 ruko ambruk karena derasnya air sungai yang meluap hingga menyebabkan tanah longsor. Inilah kondisi bangunan ruko milik warga desa Sungai Ayak 2, Kabupaten Sekadau, Kalimantan Barat yang longsor ke sungai. Posisi bangunan berada persis di tepian Sungai Sepantak. Saat longsor terjadi, di dalam bangunan ada 2 pekerja. Keduanya sempat melarikan diri begitu bangunan mulai terasa miring dan bergeser. Seluruh isi bangunan serta 2 sepeda motor ikut masuk ke dalam air. Longsornya bangunan diduga karena tanah fondasi bangunan abrasi akibat curah hujan tinggi. Kondisi tersebut diperparah dengan debit air sungai yang tinggi. Pemilik dibantu warga mengevakuasi barang-barang berharga dari dalam bangunan. Karena banjir ini kan selain soal faktor alam, juga ada kontribusi faktor manusia. Untuk itu jangan buang sampah sembarangan dan patuhilah keterangan-keterangan dari pemerintah, petunjuk-petunjuk dari pemerintah terkait dengan bahaya banjir yang melanda daerah masing-masing. Pemerintah daerah sudah siaga menghadapi kemungkinan terburuk dengan adanya banjir tersebut. Dari Sekadau, Kalimantan Barat, Uun Yuniar, iNews melaporkan. Aparat Polsek Pademangan, Jakarta Utara meringkus spesialis pencopet dalam angkot. Polisi membuntuti angkot yang ditumpangi pelaku sebelum menangkapnya. Aparat kepolisian Polsek Pademangan, Jakarta membuntuti angkot yang ditumpangi pencopet yang sering beraksi di dalam angkot.
Di Jalan Lodan Raya, aparat menghadang angkot dan menangkap pelaku. Saat digeledah, petugas menemukan sebuah telepon genggam hasil operasi pelaku. Pelaku sudah masuk daftar pencarian orang Polsek Pademangan karena sudah 5 kali mencopet di dalam angkot. Si pelaku ini merupakan DPO kami. Ya, masing-masing pelaku punya peran. Yang pelaku yang pertama si Surahman ini perannya sebagai pura-pura batuk, pura-pura muntah. Nah, membuat gaduh di mikrolet. Kemudian pelaku satu lagi yang inisial S itu mengambil HP milik salah satu korban. Polisi kini memburu rekan pelaku yang lolos karena turun lebih dulu dari angkot di wilayah Mangga 2. Pelaku dan kawanannya beraksi dengan naik dan turun angkot secara terpisah agar tidak dicurigai korban. Dari Jakarta, Vendra Kurniawan, iNews melaporkan. Diduga mengantuk, pengemudi minibus menabrak pedagang bubur ayam di ruas Jalan Raya Bekasi Pulau Gadung, Jakarta Timur. Pengemudi dan pedagang bubur ayam terluka dan dievakuasi ke rumah sakit. Minibus ini terguling di ruas Jalan Raya Bekasi Pulau Gadung, Jakarta Timur Sabtu pagi. Pengemudi minibus diduga mengantuk sehingga tidak dapat mengendalikan kendaraannya dan menabrak pedagang bubur ayam dan pohon hingga tumbang. Akibat kecelakaan, pengemudi minibus dan pedagang bubur terluka dan dibawa ke rumah sakit terdekat. Mungkin itu kencang dari arah Cempaka Putih kemari. Kemudian ada tukang bubur baru keluar, langsung nggak ngimbangin, tukang buburnya gajar, terbang naik gajar pohon randu, tumbang. Tapi sopirnya juga sempat masih hubungan keluarganya, masih selamat sekarang di rumah sakit. Kecelakaan ini menyebabkan kemacetan panjang di sekitar ruas Jalan Raya Bekasi Pulau Gadung, Jakarta Timur. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Bus syarat penumpang rute Malang-Probolinggo pagi tadi terjun ke parit di Jalan Purwosari, Probolinggo, Jawa Timur. Akibat kecelakaan, satu pengendara sepeda tewas di lokasi kejadian. Bus tentram rute Malang-Probolinggo hancur karena menabrak sejumlah pohon rembesi di Jalan Raya Purwosari, Warungdowo, Pasuruan, Jawa Timur. Kecelakaan terjadi karena bus menghindari pengendara sepeda yang hendak menyeberang. Pengemudi bus tidak dapat menguasai kendaraan hingga akhirnya masuk ke sungai dan menabrak sejumlah pohon lalu tumbang. Kejadian kecelakaan jam 6:15. Bisa dijelaskan kronologinya seperti apa tadi? Kronologisnya, jadi ada kendaraan bus dari arah Malang menuju Pasuruan. Sampai di TKP tidak bisa menguasai laju kendaraan pada saat ada sepeda kayu menyeberang. Akibat peristiwa ini, pengendara sepeda tewas di tempat. Jenazah korban dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Sudarsono, Pasuruan untuk diautopsi. Kasus kecelakaan ini ditangani unit Laka Lantas Polres Pasuruan. Dari Pasuruan, Jawa Timur, Jaka Samudra, iNews melaporkan.